Starbucks mencatatkan penurunan kapitalisasi pasar secara signifikan pasca rilis data kinerja keuangan kuartal 1 2024. Penurunan ini salah satunya terjadi imbas dari boikot yang digaungkan usai serangan Israel ke Palestina. Harga saham Starbucks ambles 17% dalam 2 hari pada penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Akibatnya, kapitalisasi pasar Starbucks lenyap hingga 278 triliun rupiah. Perusahaan melaporkan laba bersih sebesar 772 juta dolar AS atau 12,35 triliun rupiah. Untuk kuartal yang berakhir 31 Maret, turun dari 908 juta USD pada tahun sebelumnya. Laba per saham adalah 68 sen, turun dari semula sebesar 80 sen per saham. Penjualan di toko turun 4% secara global dengan penurunan lebih tajam terjadi di China. CEO Starbucks, Laxman Narasimhan, pekan lalu mengatakan bahwa perusahaannya terus mengatasi kesalahan persepsi seputar mereknya yang sebagian terkait dengan perang Israel-Hamas. Dia mengatakan persepsi saat ini pelanggan mulai membaik. Beralih ke berita terpopuler selanjutnya, di mana Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menegaskan bahwa cuaca panas yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini bukanlah akibat gelombang panas atau heat wave. Berdasarkan karakteristik dan indikator statistik pengamatan suhu yang dilakukan BMKG, fenomena cuaca panas tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai gelombang panas. Dwi Korita menerangkan kondisi maritim di Indonesia dengan laut yang hangat dan topografi pegunungan mengakibatkan naiknya gerakan udara, sehingga dimungkinkan terjadinya penyanggaan atau buffer kenaikan temperatur secara ekstrim dengan terjadi banyak hujan yang mendinginkan permukaan secara periodik. Hal inilah yang menyebabkan tidak terjadinya gelombang panas di wilayah kepulauan Indonesia. Suhu panas yang terjadi adalah akibat dari pemanasan permukaan sebagai dampak dari mulai berkurangnya pembentukan awan dan berkurangnya curah hujan. Sama halnya dengan kondisi gerah yang dirasakan masyarakat Indonesia akhir-akhir ini. Hal tersebut juga merupakan sesuatu yang umum terjadi pada periode peralihan musim hujan ke musim kemarau. Berita selanjutnya masih datang dari dalam negeri, di mana Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melaporkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2025 ke DPR pada 20 Mei 2024. Sebagaimana diketahui, 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan pemerintahan calon presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Kepala Badan Kebijakan Fiskal atau BKF Kementerian Keuangan Febrionatan Kacaribu mengatakan, pemerintah memang wajib menyiapkan KEM PPKF kepada DPR paling lama 20 Mei sebelum tahun pelaksanaan anggaran. Kewajiban itu sekaligus sebagai bahan pembicaraan pendahuluan penyusunan nota keuangan dan RAPBN 2025. Karena itu, Febrio enggan menjelaskan berbagai indikator makro dan rancangan target-target APBN 2024. Meskipun Bappenas telah merampungkan rencana kerja pemerintah 2025. Dan berita terakhir di cnbcindonesia.com, di mana militer Israel dilaporkan mulai menggempur titik paling selatan di Gaza Palestina Rafah Minggu 5 Mei 2024. Hal yang terjadi sejumlah negara di dunia termasuk Amerika Serikat mengecam rencana invasi ke wilayah yang saat ini dihuni pengungsi itu. Petugas medis Palestina mengatakan serangan udara Israel menghantam sebuah rumah di Rafah yang menewaskan 3 orang dan melukai beberapa lainnya. Tepat sebelum tengah malam, serangan udara Israel kembali terjadi dan menewaskan 9 warga Rafah termasuk seorang bayi. Serangan ini sendiri terjadi tak lama setelah milisi penguasa Gaza, Hamas, melancarkan serangan ke perlintasan Kerem Shalom. Serangan itu menewaskan 3 pasukan Israel. Presiden AS Joe Biden telah menerapkan garis merah bahwa pihaknya tidak akan mendukung serangan lebih lanjut ke Israel ke wilayah paling selatan Gaza Rafah yang menampung 1 juta pengungsi.